Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berjumpa kembali kita dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini untuk kelas 11 ya. Masih dalam bab 1, yaitu membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Nah, mungkin di antara kalian sudah tahu apa itu arti dari iptek. Iptek itu adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita akan bicarakan bagian yang kedua, telaah hadis dan penjelasan lain tentang berpikir kritis. Teks hadisnya berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillah fatahliku. Rawahu Abu Syekh. Nah, itu adalah hadis yang berkenaan dengan berpikir kritis. Sudah kita lihat itu teks hadisnya, sekarang kita lihat makna katanya ya. Tafakkaru itu artinya adalah berpikirlah kalian. Itu arti perkataannya. Khalqillah itu artinya adalah khalqi, ciptaan Allah. Kemudian wala, wa itu dan, la jangan. Wala dan janganlah, dzatillah, zat Allah. Kita lihati apa artinya atau terjemahan dari hadis tersebutlah. Artinya dari Abu Dzar radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pikirkanlah mengenai segala sesuatu yang diciptakan Allah, tetapi janganlah kalian memikirkan tentang zat Allah, karena kalian akan rusak. Hadis riwayat Abu Syekh. Nah, itu artinya kita disuruh memikirkan sesuatu yang diciptakan oleh Allah, tapi jangan sampai kita itu memikirkan tentang zat Allah, karena kalian akan rusak kalau memikirkan zat Allah. Kita tidak bisa memikirkan zat Allah. Isi kandungannya lah, isi kandungan hadis tersebut. Yang pertama, isi hadis ini membimbing kepada kita agar selalu berpikir kritis atau berpikir positif, positive thinking, yakni memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita digalakkan untuk berpikir, meneliti dan mengkaji segala hal yang terkait dengan makhluk ciptaannya, tetapi dilarang memikirkan zatnya. Hadis ini menyuruh kita itu supaya berpikiran positif. Nah, jadi kita itu disuruh berpikir, meneliti ciptaan Allah lah, mengkaji apa yang kita lihat di langit dan di bumi itu dipikirkan. Unzuru maja fis samawati wal ard. Perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Apa kita lihat di langit? Allah ciptakan matahari dan bulan beredar pada garis edarnya. Nah, kita pikirkan kayak apa matahari, bulan, bintang itu beredar. Kita pikirkan sehingga masing-masing itu tidak tabrakan. Atau makhluknya ciptaannya yang lain, ya kan? Seperti apa saja yang ada di bumi. Ikan-ikan yang kecil di laut yang beraneka warna,
atau misalnya bunga-bunga dengan beraneka ragam warnanya, ada kuning, ada merah, ada ungu, putih, dan sebagainya. Artinya bagus benar Allah menciptakan itu, nah bunga-bungaan itu. Atau misalnya seperti sarang lebah kan, bentuknya segi 6, apa tuh namanya, heksagonal kah ya, jual lah. Nah itu bagaimana bagusnya. Itu kita pikirkan segala sesuatu makhluknya. Yang kedua, terlarang memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Itu disebabkan jika dipikirkan zat Allah, pasti akal dan segala potensi yang dimiliki manusia tidak akan mampu mencapainya. Yang kita pikirkan itu hanya ciptaan Allah. Ciptaan Allah aja banyak, ada kawan kita memikirkan masing-masing lah. Oleh karenanya jangan kita memikirkan zat Allah, karena otak kita ini tidak sanggup untuk memikirkan zat Allah. Kalau kita paksa ya kita rusak, otaknya jadi rusak, bisa jadi ya kada waras lagi kalau memikirkan zat Allah, kesilahu otaknya. Sebagaimana Rasulullah menuntun kita dalam menggunakan akal dan kalbu yang dipikirkan hanya makhluknya saja, agar kita tidak sesat pikiran yang akhirnya menjadikan jalan sesat jalan. Kalau kita memikirkan zat Allah lalu kita ini berandai-andai ini itu dibisiki setan nanti, sedangkan kita kada mampu untuk memikirkan zat Allah. Lalu timbul ragu-ragu kah dalam diri kita, atau menganggap ini itu siapa yang menciptakan Allah. Nah itu kalau kita berpikir kayak itu berarti kita ada setan sudah membisiki kita di kepala kita. Makanya jangan dipikirkan tadi zat Allah Ta'ala. Yang ketiga, kita harus menjadi kesadaran bersama bahwa berilmu yang awalnya dimulai dari proses berpikir, objeknya hanya di seputar makhluk dan alam semesta, termasuk dirinya sendiri, jangan sampai melampaui kapasitas akal, yakni memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kita pikirkan itu ilmu itu yang ada di sekitar, baik hewan kita pikirkan. Misalnya ada kambing, nah itu kita pikirkan bagusnya kambing. Pas apa itu misalnya kotorannya bulat-bulat, siapa yang menggilingnya, nah itu misalnya aja memikirkan lah. Itu contoh aja pang. Ada binatang yang keluar kotorannya itu segi 4 misalnya. Ada kalau yang binatang di Australia, apakah itu namanya kad ingat. Nah kalau ingat bisa jadi jawab akan. Atau diri kita sendiri kita pikirkan bagusnya matanya sudah 2 ya, ada hidung, ada mulut, hidungnya menghadap ke bawah, nah itu bagus sudah. Kalau ke atas pas hari hujan bisa masukkan banyu hujan, itu kalau hidungnya menghadap ke atas. Kalau ke bawah ada apa-apa misalnya kan, ada kayak ayam tuh misalnya kan, matanya kiri kanan. Jadi kalau menyebarangnya kata boleh lihat ke kanan ke kiri lagi. Kalau ayam tuh karena matanya di kiri dan kanan misalnya. Jadi pikirkan baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan atau diri kita, tapi jangan sampai melampaui batas akal kita. Jangan memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Banyak aja diteliti, bisa aja daun-daun. Kalau di luar negeri kan misalnya, atau di mana diteliti kisah semut kan misalnya kan. Nah itu bisa didokumenter jadi ilmu pengetahuan, dijual jadi dapat duit misalnya. Yang keempat, berpikir itu ada batasnya, tidak sebebas-bebasnya. Ada batasan yang tidak boleh dilalui dan harus berhenti, karena jika tidak manusia sendiri yang mengalami kebingungan.
dan kekacauan dalam hidupnya. Ini tentu tidak dikehendaki karena penggunaan akal pikiran dan akal budi bermuara kepada semakin dekatnya kepada Allah, bukan malah menjauh daripadanya. Ya, setiap yang kita pikirkan itu ada batasnya. Otak kita pun memiliki kemampuan yang terbatas dalam memikirkan sesuatu itu. Kada bisa beratan dipikirkan, kada sanggup otak kita. Nah, oleh karenanya yang dipikirkan tuh yang mudah-mudah aja, makhluk ciptaan Allah yang ada di sekitar. Jangan sampai memikirkan zat Allah Ta'ala. Kalau kita memikirkan, akhirnya ya mungkin timbul keraguan dan sebagainya. Atau ibarat tadi kan, siapa yang menciptakan Allah, nanti kemana-mana layau. Oleh karena itu kita memikirkan yang ciptaannya sajalah. Memikirkan ciptaannya itu supaya lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Artinya kita kagum terhadap ciptaannya, berarti Allah itu maha pencipta. Lihat misalnya dalam tubuh manusia banyak saluran darahnya, saraf-sarafnya begitu rumit. Nah, siapa yang mengaturnya? Allah Ta'ala. Kemudian penjelasan lebih luas tentang berpikir kritis. Berpikir menjadi ciri khas manusia. Jadi manusia yang berpikir, kalau hewan itunya kada berpikirnya insting aja lah. Ya mungkin ada sedikit-sedikit, tapi kalau disuruh berpikir menggawe matematika, menjawab soal bahasa, nah itu kada bisanya. Kalau yang sederhana mungkin bisa. Disebabkan kemampuan berpikir, manusia menjadi makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Quran surah Al-Isra ayat 70 sebagai berikut: "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Al-Isra ayat 70. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Quran surah Al-Isra ayat 70. Jadi Allah telah memuliakan manusia, anak cucu Adam atau manusia, dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Nah, manusia itu bisa mengadakan perjalanan di darat dan di laut. Tidak disebutkan di udara karena pada saat itu kan zaman Nabi belum ada orang naik pesawat. Kalau disebutkan mungkin bingung pulang orang lah, kira-kira lah kayak apa di udara ya, terbang lah. Nah, kayak burung, kayak apa terbangnya. Dan kami lebihkan, dan kami beri rezeki dari yang baik-baik, dan lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Banyak kelebihan manusia lah dibandingkan hewan. Di antaranya bisa berpikir, ya kan? Itu diantaranya. Kalau manusia berpakaian, ya kan, hewan ada aja pakaiannya, tapi itu aja bajunya kan. Kayak ayam, selawar handap apa aja, kada berganti-ganti warna bajunya, ya kan. Kucing, nah kalau kucing itu bajunya menutup badannya tapi auratnya kelihatan, nah itu kucing pulang kan. Jadi kalau manusia itu mestinya lebih baik daripada hewan. Kemudian peran sebagai khalifah diamanahkan kepada manusia karena faktor berpikir juga, karena kemampuan berpikirlah akan diserap, didapat, dan ditemukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 menggambarkan dialog antara manusia dengan
menggambarkan dialog ya, maaf, antara malaikat Adam dan Allah Subhanahu wa taala tentang terpilihnya manusia menjadi khalifah di muka bumi dikarenakan unggulnya ilmu yang dimiliki Adam. Jadi Nabi Adam tuh banyak memiliki ilmu nama-nama benda misalnya kan di alam ini, sedangkan malaikat pada tahu. Kemudian menarik untuk merenungkan dialog tersebut bahwa segala sesuatu itu sebelum diputuskan harus ada dialog dan musyawarah terlebih dahulu. Lalu diputuskan mana argumen dan pemikiran yang paling matang dan unggul untuk dipakai sebagai sebuah keputusan. Ini artinya Islam sangat menekankan adanya berpikir kritis, silahkan menyodorkan argumen yang sahih dan proses dialog yang bijak sehingga hasilnya membawa kebaikan untuk semua. Jadi sebelum Allah menciptakan Adam itu kan ada, Allah bertanya kepada malaikat bahwa Allah itu akan menjadikan Adam itu sebagai khalifah di bumi. Nah, itu ada dialog. Ini merupakan gambaran juga kalau kita ingin melakukan sesuatu itu ada musyawarah. Walaupun Allah itu Maha Tahu, tapi ini sebuah gambaran bahwa kita itu dalam menghadapi segala sesuatu itu harus bagusnya adalah bermusyawarah. Berpikir terambil dari bahasa Arab, yakni al-fikri, berarti kekuatan yang menembus suatu objek sehingga menghasilkan pengetahuan. Jika pengetahuan itu didukung bukti-bukti yang kuat dinamakan dengan ilmu. Ilm ya. Quran surah At-Takasur ayat 3 sampai 5. Jadi kalau kita sudah mengetahui sesuatu itu didukung dengan bukti-bukti yang kuat, itu namanya ilmu lah. Jadi ilmu itu buktinya kuat. Jika buktinya belum meyakinkan namun kebenarannya lebih dominan, itu disebut zon atau dugaan. Jadi belum jadi ilmu lagi, kita hanya menduga-duga. Itu sebagaimana dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Jadi kalau ilmu itu artinya sudah didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Kalau hanya berupa persangkaan yang lebih dominan, yakin benarnya, itu namanya jon lah. Selanjutnya jika kemungkinan benar dan salahnya seimbang disebut dengan syak atau syak keraguan. Bujurkah, kadakah? Dipadahkan bujur, ya kurang yakin. Dipadahkan salah, kalau bujur itu masih seimbang antara yang kebenaran dan kesalahannya. Sementara jika tidak didukung bukti atau bukti tersebut lemah sehingga kemungkinan salahnya lebih besar, itu disebut waham. Nah, ada juga. Jadi ada 4 lah. Jadi kalau ilmu itu didukung oleh bukti yang kuat. Kalau misalnya dugaannya lebih kuat, itu dinamakan dengan jon. Apabila seimbang antara kebenaran dan kesalahan, itu dinamakan dengan syak. Apabila buktinya kurang kuat, banyak salahnya, itu namanya waham ya. Itu namanya waham. Jadi banyak ditemukan ayat Al-Quran yang berbicara tentang pengetahuan yang bersumber pada akal pikiran atau rasio. Jadi dalam Al-Quran itu banyak menyuruh kita ini supaya berpikir, memikirkan apa yang menjadi yang sudah diciptakan oleh Allah, baik yang ada di langit ataukah di bumi, atau kita pikirkan tentang kejadian diri kita. Nah, itu supaya kita ini menggunakan otak itu berpikir kritis, ya kan. Perintah untuk menggunakan akal dengan berbagai macam bentuk kalimat dan ungkapan merupakan suatu
indikasi yang jelas untuk hal itu. Jadi kita disuruh melihat apa yang sudah Allah ciptakan itu, atau memikirkan segala makhluk ciptaannya itu merupakan indikasi yang kuat agar kita ini menggunakan akal pikirannya. Tetapi tidak sedikit paparan ayat-ayat yang mengungkap tentang pengetahuan yang bersumber pada intuisi hati atau perasaan terdalam. Jadi ada pula ayat-ayat itu yang mengungkap tentang pengetahuan yang bersumber pada hati atau perasaan yang terdalam kita. Jadi kita merenung, ya kan, lalu timbul pengetahuan. Kemudian menata ulang cara berpikir, mendayakan akal, dan menimbang-nimbang sebuah problematika untuk mencari solusi dan menemukan kebenaran menjadi hal yang niscaya. Jadi kita harus menata ulang cara berpikir kita lebih dayakan, kita upayakan optimal kita berpikir, dan dalam berpikir itu kita menimbang beberapa pertimbangan. Apabila ada suatu permasalahan, kita cari solusinya. Nah, itu termasuk juga kita menggunakan pikiran kita. Jadi ilmu pengetahuan itu mungkin karena ada problema, lalu orang ingin mencari solusinya dan menemukan kebenaran. Kalau misalnya zaman dahulu umpama lah, orang bepergian jauh, umpama naik jalan kaki, lalu dicarikan solusinya bagaimana supaya bepergian itu mudah, kan, naik sepeda umpama, atau ditemukan mesin uap, atau kemudian berkembang lagi, nah dicarikan solusi lah, banyaklah dicarikan solusinya. Kalau bikin kapal dari kayu, bagaimana supaya muatnya itu lebih banyak, atau supaya kapalnya lebih awet, tahan lama. Akhirnya dibikin kapal dari besi umpamanya. Nah, itu mencari solusi. Dan menemukan kebenaran menjadi hal yang niscaya. Itulah sebabnya Islam menekankan agar akal pikiran harus dijaga betul, jangan sampai diperlemah. Islam menyuruh supaya akal ini dijaga betul-betul, kita jaga, disayangi akal pikiran itulah. Jangan akalnya dirusak-rusak. Ya, banyak yang merusak akal itu mabuk-mabuk. Nah, itu merusak akal loh. Apalagi minum obat-obatan yang dilarang. Contohnya menjinet misalnya. Atau obat-obat batuk tapi disalahgunakan, yang mestinya 1 biji diminum 3, 5. Nah, itu merusak akal. Jadi kalau kita punya akal, jangan dirusak-rusak. Mabuk-mabuk itu kan merusak akal. Atau penyalahgunaan obat-obatan, apalagi ya sabu-sabu, nah itu sama aja lah. Narkoba, baik berasal dari faktor internal maupun eksternal. Misalnya tidak mendayagunakan karena faktor kemalasan. Nah, malas, jadi otaknya beku karena mau berpikir, malas. Akhirnya kebiasaan karena mau berpikir, lalu otaknya malas, beku. Minim ikhtiar, apabila ada sesuatu masalah kada mau dipikirkan, tidak mau berusaha. Padahal tadi kan yang namanya ilmu itu mungkin kalau ada masalah mencari solusinya. Makanan supaya enak, kalau yang dahulu mungkin kada di makanannya mentah ya, menurut sejarahnya, lalu ditemukan api, lalu nyaman makanan, dimasak, akhirnya ada bumbunya lagi. Nah tuh supaya tambah enak,
Bagaimana makanan yang asalnya sederhana dicarikan solusinya supaya lebih nikmat lagi. Ya, ditemukan macam-macam inilah, orang komunikasi susah, orang jauh sekarang pakai HP, nah pakai WhatsApp dan sebagainya. Itu karena manusia mau berpikir lah, menyanyikan mau berpikir, gak ada HP, gak ada telepon, gak ada internet, macam-macam. Apalagi mengkonsumsi minuman keras seperti narkoba juga dan zat adiktif lainnya. Nah, jangan umpat-umpatan mabuk-mabukan minuman keras, narkoba atau zat-zat lainnya yang merusak akal kita. Jadi kita sayangi akal kita, karena itu merupakan anugerah Allah yang besar kepada makhluknya. Membedakan juga antara manusia dan hewan. Kalau manusia itu kan bisa berpikir dengan pikiran yang lebih tinggi daripada hewan. Demikian apa yang dapat disampaikan. Kalau kurang dan hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.